Hai. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Awam Givari, NIM 180321100070. Saya dari Prodi Agribisnis tahun 2018, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Di kesempatan kali ini, di video pertama saya akan menjelaskan sedikit materi tentang wakalah. Dari materi wakalah ini yang akan saya jelaskan ada 5 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian dari wakalah, dan kedua ada dasar hukum wakalah, yang ketiga ada dasar penetapan wakalah, dan keempat ada rukun dan syarat wakalah, dan yang terakhir ada faktor berakhirnya wakalah. Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa subscribe dulu, like, dan bunyikan lonceng kalian. Yang pertama ada pengertian dari wakalah. Wakalah sendiri mempunyai banyak pengertian dari beberapa sumber. Namun pastinya intinya tetap sama dalam pengertian wakalah tersebut. Saya akan menjelaskan 2 pengertian wakalah dari referensi yang saya dapatkan. Yang pertama dari kalangan Syafi'iyah yang menyebutkan wakalah merupakan penyerahan kuasa dari al-muwakil kepada al-wakil agar pekerjaan dapat dilakukan. Namun dalam pemberian kuasa, al-muwakil harus dalam keadaan hidup. Dan pengertian yang kedua adalah al-wakalah merupakan pelimpahan kuasa dari pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Dari 2 pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan wakalah adalah pelimpahan atau penyerahan kuasa dari pihak pertama atau al-muwakil kepada orang lain yang biasa disebut al-wakil atau pihak kedua untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kuasa dan wewenang dari pihak pertama atau al-muwakil. Pokok bahasan yang kedua adalah dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah sendiri adalah wakalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak sesuai dengan yang disyariatkan dengan dasar hukum ibahah atau diperbolehkan. Pokok bahasan yang ketiga adalah dasar penetapan wakalah. Ada 3 dasar penetapan wakalah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran salah satu dasar dibolehkannya al-wakil dari firman Allah yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Yang kedua ada hadis. Banyak hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan wakalah. Di antaranya suatu ketika Rasulullah SAW pernah mewakilkan dirinya kepada Hakim bin Hizam dan Uwah al-Bariki untuk membeli domba kurban. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga ada ijma. Para ulama bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya wakalah. Bahkan ada yang mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa.
Selanjutnya ada rukun dan syarat wakalah. Ada 4 rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah sendiri yaitu adanya al-muwakil, adanya al-wakil, dan adanya objek yang diwakilkan atau muwakal fih. Dan yang keempat ada sigat atau ijab kabul. Syarat-syarat muwakil yaitu pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua ada orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya. Yang kedua ada syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Yang pertama ada cakap hukum. Wakil harus mengerti tentang hukum dan peraturannya. Yang kedua ada dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya atau dalam arti amanah. Syarat yang ketiga ada objek yang diwakilkan. Yang pertama ada diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Yang kedua ada tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang ketiga ada dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Yang keempat ada ijab kabul. Ijab kabul sendiri boleh dilakukan dengan pembatasan masa tugas seperti dalam tempo seminggu atau 1 bulan. Yang kedua ada bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa kepada al-wakil. Yang terakhir ada faktor berakhirnya wakalah. Faktor berakhirnya wakalah ada 3. Yang pertama adalah pembatalan kontrak atau al-fas. Pembatalan kontrak tersebut dibagi menjadi 2. Apabila pemberi kuasa berhalangan atau wafat, maka pemberian kuasa tersebut batal. Sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali ada perjanjian lain. Yang kedua ada apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Selanjutnya yang kedua adalah hilangnya status kepemilikan. Contohnya keluarnya orang yang mewakilkan atau mewakil dari status kepemilikan. Yang kedua ada mewakil menjual barangnya kepada wakil. Sedangkan faktor yang ketiga ada cacat kelayakan tasarufnya, seperti meninggalnya salah satu pihak dan bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila. Ya, sekian penjelasan materi wakalah dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Dan jika ada masukan bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.